Selamat pagi, siang, sore, malam, Pak Regi. Saya Rachel bersama rekan saya Fatih akan mempresentasikan PSAK 56 dengan judul Laba Bersaham. Yang pertama, tujuan pernyataan PSAK ini adalah untuk menetapkan penentuan dan penyajian laba per saham sehingga meningkatkan daya banding kinerja antar entitas berbeda pada periode pelaporan yang sama dan antar periode pelaporan berbeda untuk entitas yang sama. Selanjutnya, ruang lingkup pernyataan PSAK ini diterapkan pada laporan keuangan individual entitas dan laporan keuangan konsolidasi yang sekelompok usaha dengan entitas induk yang memiliki saham biasa atau instrumen berpotensi saham biasa yang diperdagangkan di pasar publik atau telah mengajukan atau dalam proses pengajuan pernyataan pendaftaran untuk tujuan penerbitan saham di pasar publik. Selanjutnya, ada definisi dari beberapa istilah penting yang akan disebutkan dalam pernyataan ini. Pertama, antidilusi adalah kenaikan laba per saham akibat adanya konversi menjadi saham biasa, opsi atau waran telah dilaksanakan, atau saham biasa telah diterbitkan atas pemenuhan ketentuan tertentu. Yang kedua, dilusi, penurunan laba per saham akibat adanya konversi menjadi saham biasa, opsi atau waran telah dilaksanakan, atau saham biasa telah diterbitkan atas pemenuhan ketentuan tertentu. Selanjutnya, instrumen berpotensi saham biasa adalah instrumen keuangan yang memungkinkan pemegangnya untuk memperoleh saham biasa. Contoh instrumen berpotensi saham biasa adalah liabilitas keuangan atau instrumen ekuitas yang dapat dikonversi menjadi saham biasa. Ada opsi dan waran atau saham yang diterbitkan akibat adanya perjanjian kontraktual seperti pembelian suatu bisnis atau aset. Selanjutnya, opsi jual atas saham biasa adalah kontrak yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk menjual saham biasa. Sebaliknya, ada opsi waran dan ekuivalennya adalah instrumen keuangan yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli saham biasa. Perjanjian saham kontijen adalah perjanjian penerbitan saham yang bergantung pada pemenuhan ketentuan tertentu. Saham biasa adalah instrumen ekuitas yang merupakan subordinat dari seluruh kelompok ekuitas. Yang terakhir, saham yang dapat diterbitkan secara kontijen adalah saham biasa yang diterbitkan atas pemenuhan ketentuan tertentu dalam perjanjian saham kontijen. Saham biasa berhak mendapat bagian laba dalam suatu periode hanya jika saham jenis lain, seperti saham preferred, telah mendapat bagian laba. Selanjutnya, terkait laba per saham dasar, entitas menghitung jumlah laba per saham atas laba rugi yang dapat diatribusikan kepada pemegang saham biasa, yang dihitung dengan laba yang dapat diatribusikan kepada pemegang saham biasa dibagi jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar dalam suatu periode. Tujuan informasi LPS dasar adalah menyediakan ukuran mengenai kepentingan setiap saham biasa atas kinerja entitas selama periode pelaporan. Untuk tujuan perhitungan LPS dasar, jumlah laba yang dapat diatribusikan disesuaikan dengan jumlah dividen saham preferred setelah pajak, selisih yang timbul dari penyelesaian saham preferred dan akibat lain serupa yang diklasifikasikan sebagai ekuitas. Jumlah dividen saham preferred yang dapat dikurangkan dari laba rugi adalah jumlah dividen saham preferred non-kumulatif yang telah diumumkan dan jumlah dividen saham preferred kumulatif setelah pajak baik yang telah maupun belum diumumkan. Untuk tujuan LPS dasar, jumlah saham biasa adalah jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar dalam suatu periode. Jumlah rata-rata tertimbang saham biasa adalah jumlah saham biasa yang beredar pada awal periode disesuaikan dengan jumlah saham biasa yang dibeli kembali atau diterbitkan selama periode tersebut, lalu dikali dengan faktor pembobot waktu. Faktor pembobot waktu adalah jumlah hari sekelompok saham beredar dibandingkan dengan jumlah hari dalam suatu periode. Pada umumnya, saham dimasukkan dalam perhitungan jumlah rata-rata tertimbang sejak tanggal penerbitannya. Misalnya, saham biasa diterbitkan melalui pertukaran dengan kas, akan diperhitungkan sejak kas sudah dapat diterima. Atau saham biasa yang diterbitkan sebagai pembayaran atas jasa akan diperhitungkan sejak jasa diterima oleh entitas.
Saham biasa dapat diterbitkan dan dapat berkurang tanpa disertai perubahan sumber daya. Contohnya mencakup kapitalisasi laba dan penerbitan dividen saham, unsur bonus dalam penerbitan saham lain, pemecahan saham atau yang kita kenal dengan share split, dan penggabungan saham. Selanjutnya terkait laba per saham di Rusia. Tujuan LPS di Rusia sejalan dengan LPS dasar, yaitu menyediakan ukuran mengenai kepentingan setiap saham biasa atas kinerja entitas dengan memperhitungkan dampak dari seluruh instrumen berpotensi saham biasa yang bersifat dilutif. Oleh karena itu, A. Laba rugi yang dapat diatribusikan ditambah dengan dividen dan bunga setelah pajak disesuaikan dengan perubahan lain dalam penghasilan atau beban yang berasal dari konversi instrumen berpotensi saham biasa yang bersifat dilutif. B. Jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar dan yang seolah-olah beredar dengan asumsi adanya konversi seluruh instrumen berpotensi saham biasa yang bersifat dilutif. Untuk tujuan perhitungan LPS di Rusia, entitas menyesuaikan laba yang dapat diatribusikan kepada pemegang saham biasa setelah dampak pajak dari A. Dividen atau hal lain terkait instrumen berpotensi saham biasa yang bersifat dilutif. B. Bunga dalam periode tersebut yang terkait instrumen berpotensi saham biasa. C. Setiap perubahan lain dalam penghasilan atau beban dari konversi instrumen berpotensi saham biasa yang bersifat dilutif. Untuk tujuan perhitungan LPS di Rusia, jumlah saham biasa adalah jumlah rata-rata tertimbang saham biasa ditambah jumlah rata-rata tertimbang saham yang akan diterbitkan dari konversi instrumen berpotensi saham biasa yang bersifat dilutif. Instrumen berpotensi saham biasa bersifat dilutif dianggap telah dikonversi pada awal periode atau pada tanggal penerbitannya. Instrumen berpotensi saham biasa dihitung secara tertimbang selama periode beredarnya dari awal periode sampai dengan tanggal konversinya. Sejak tanggal konversinya, saham biasa hasil konversi akan dimasukkan dalam perhitungan LPS dilusian dan LPS dasar. Selanjutnya, instrumen berpotensi saham biasa yang bersifat dilutif. Instrumen berpotensi saham biasa bersifat dilutif jika konversinya akan menurunkan laba per saham. Sebaliknya, instrumen berpotensi saham biasa bersifat anti-dilutif jika konversinya akan meningkatkan laba per saham. Entitas menggunakan laba rugi dari operasi yang dilanjutkan dan tidak memperhitungkan hal yang terkait dengan operasi yang dihentikan. Untuk memaksimalkan dilusi laba per saham dasar, setiap penerbitan instrumen berpotensi saham biasa dipertimbangkan secara urut dari sifat dilutif yang paling besar hingga sifat dilutif yang paling kecil. Selanjutnya, opsi, waran, dan ekuivalennya. Opsi dan waran bersifat dilutif jika instrumen tersebut berakibat pada diterbitkannya saham biasa pada tingkat harga yang lebih rendah dari harga pasar saham biasa rata-rata. Dalam menghitung LPS dilusian, instrumen berpotensi saham biasa diperlakukan sesuai ketentuan berikut. A. Kontrak penerbitan saham biasa pada harga pasar rata-rata diasumsikan telah dinilai secara wajar dan tidak bersifat dilutif atau anti-dilutif, sehingga diabaikan dalam perhitungan LPS dilusian. B. Kontrak penerbitan sisa saham biasa tanpa imbalan tidak memberikan hasil dan tidak berdampak pada laba rugi sehingga bersifat dilutif dan ditambahkan dalam jumlah saham biasa beredar dalam perhitungan LPS dilusian. Terakhir yang akan saya jabarkan adalah terkait instrumen yang dapat dikonversi. Saham preferen dan utang yang dapat dikonversi bersifat anti-dilutif ketika dividen saham preferen atau bunga utang setelah pajak per saham biasa yang dapat diperoleh saat konversi melebihi LPS dasar. Setiap kelebihan imbalan dalam penebusan atau konversi saham preferen diatribusikan kepada saham yang ditebus atau dikonversi untuk menentukan apakah sisa saham preferen yang beredar bersifat dilutif. Saham yang ditebus atau dikonversi dihitung secara terpisah dari saham yang tidak ditebus atau tidak dikonversi. Di sini saya Fatih akan menjelaskan materi lanjutan dari PSAK 56 laba per saham. Yang pertama di sini ada saham yang dapat diterbitkan secara kontingensi. Saham yang diterbitkan secara kontingensi ini adalah instrumen keuangan yang kompleks yang dapat mempengaruhi laba per saham. Kita perlu memahami dampak
potensial dari saham ini dari laba per saham dan menyajikan informasi yang relevan pada laporan keuangan. Saham yang diterbitkan secara kontingensi ini adalah saham biasa yang penerbitannya bergantung pada kondisi atau peristiwa tertentu di masa depan atau di masa yang akan datang. Misalnya, saham yang akan diterbitkan jika perusahaan mencapai target pendapatan tertentu atau kondisi keuangan lainnya. Dalam perhitungan laba per saham di Lusian, saham kontingensi dipertimbangkan jika kondisi yang ditentukan kemungkinan besar akan terpenuhi dan akan menghasilkan penerbitan saham tambahan yang dapat menurunkan laba per saham. Selanjutnya, kontrak yang dapat diselesaikan dengan saham biasa atau kas. Kontrak seperti opsi, waran, atau instrumen keuangan lainnya yang bisa diselesaikan dengan saham biasa atau kas dipertimbangkan dalam perhitungan laba per saham di Lusian. Jika kontrak ini dapat diselesaikan dengan saham biasa, maka jumlah saham yang akan diterbitkan dihitung dan diperhitungkan dalam laba per saham di Lusian. Apabila penyelesaian dengan kas lebih menguntungkan, maka tidak ada dampak dilusi pada laba per saham. Selanjutnya, di sini ada opsi yang dibeli. Dalam perhitungan laba per saham di Lusian, kontrak seperti opsi jual dan beli yang dimiliki entitas, seperti opsi yang dimiliki entitas atas saham entitas itu sendiri, tidak dimasukkan. Ini karena memasukkan opsi dapat bersifat anti-dilutif. Opsi jual hanya akan dilaksanakan jika harga eksekusi lebih tinggi daripada harga pasar. Dan opsi beli hanya akan dilaksanakan jika harga eksekusi lebih rendah daripada harga pasar. Selanjutnya di sini ada opsi yang diterbitkan. Kontrak mengharuskan entitas untuk membeli kembali sahamnya sendiri, seperti opsi jual yang diterbitkan atau written put option dan forward purchase contract. Terjamin dalam perhitungan laba per saham di Lusian jika berdampak dilutif. Jika kontrak ini dalam kondisi in the money selama periode tersebut, harga penyelesaian di atas rata-rata harga pasar atau harga penyelesaian di atas rata-rata harga pasar, maka dampak dilutif potensial terhadap laba per saham dihitung sebagai berikut ini. Yang pertama, diasumsikan pada awal periode pelaporan sejumlah saham biasa akan ditempatkan pada rata-rata harga pasar selama periode tersebut untuk mendapatkan dana memenuhi kontrak. Yang kedua, diasumsikan dana hasil penerbitan tersebut digunakan untuk memenuhi kontrak, yaitu pembelian kembali saham. Dan yang ketiga itu tambahan saham biasa. Selisih antara jumlah saham yang diasumsikan ditempatkan dan jumlah saham biasa yang diterima dari pemenuhan kontrak harus dimasukkan dalam perhitungan laba per saham di Lusian. Selanjutnya di sini ada penyesuaian retrospektif. Jika jumlah saham biasa atau instrumen berpotensi saham biasa yang beredar meningkat atau menurun, maka perhitungan laba per saham dasar dan di Lusian untuk seluruh periode yang disajikan disesuaikan secara retrospektif. Jika perubahan tersebut terjadi setelah periode pelaporan, tapi sebelum pelaporan itu laporan keuangan diotorisasi untuk terbit, maka perhitungan per saham untuk periode berjalan dan setiap periode sajian sebelumnya disajikan berdasarkan saham yang baru. Di sini ada penyajian. Di sini perusahaan harus menyajikan LPS dasar dan LPS di Lusian pada laporan laba rugi untuk seluruh periode yang disajikan. Yang kedua, penyajian LPS dasar dan di Lusian harus tetap dilakukan meskipun jumlahnya negatif karena perusahaan menderita rugi atau rugi per saham. Dalam penyajian laba per saham, perusahaan harus menyajikan baik laba per saham dasar maupun di Lusian di laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Laba per saham dasar dihitung berdasarkan jumlah saham biasa yang beredar selama periode pelaporan.
Laba per saham di dilusian dihitung dengan mempertimbangkan potensi dilusi dari instrumen keuangan lainnya. Dalam laporan keuangan, entitas yang memiliki saham biasa atau saham yang diperdagangkan di pasar publik, penyajian LPS bertujuan untuk meningkatkan daya banding kinerja antar entitas yang berbeda dalam periode pelaporan yang sama dan antar periode pelaporan yang berbeda untuk entitas yang sama. Yang pertama tuh perusahaan harus mengungkapkan hal-hal berikut ini. Yang pertama itu ada jumlah laba rugi yang dipakai sebagai pembilang dalam perhitungan LPS dasar dan dilusian, dan rekonsiliasinya dengan laba rugi untuk periode yang bersangkutan. Jumlah rata-rata tertimbang saham beredar yang dipakai sebagai penyebut dalam perhitungan LPS dasar dan dilusian, dan penyebut dalam perhitungan LPS dasar dan dilusian, dan rekonsiliasinya penyebut satu dengan yang lain. Nah, yang selanjutnya, yang terakhir ada saham yang dibayar sebagian. Saham yang dibayar sebagian ini adalah saham yang telah diterbitkan namun belum sepenuhnya dibayar oleh pemegang saham. Dalam perhitungan laba per saham, saham yang dibayar sebagian ini diperlakukan sebagai saham beredar dan harus diperhitungkan dalam perhitungan laba per saham dasar dan dilusian dengan penyesuaian yang sesuai jika ada pembayaran tambahan yang diharapkan akan diterima. Jika saham biasa diterbitkan tetapi belum dibayar secara full atau penuh, maka saham tersebut diperlakukan dalam perhitungan laba per saham dasar sebagai bagian dari saham biasa sepanjang saham tersebut berhak berpartisipasi dalam dividen selama periode tersebut relatif kepada saham biasa yang dibayar penuh. Sepanjang saham yang belum dibayar penuh yang tidak mempunyai hak partisipasi dividen selama periode, maka saham tersebut diperlakukan sama dengan waran atau opsi dalam perhitungan laba per saham dilusian. Jumlah yang belum dibayar diasumsikan mewakili hasil yang digunakan untuk membeli saham biasa. Jumlah saham yang dimasukkan ke dalam laba per saham dilusian adalah selisih antara jumlah saham yang dipesan dan jumlah saham yang diasumsikan untuk dibeli. Cukup sekian sampai di sini. Untuk segala kurang lebih dan kesalahannya mohon dimaafkan. Terima kasih. Selamat kembali beraktivitas.